minggu ini adalah berkemah bersama Yesus. Teman-teman di sini semua pasti udah pernah berkemah kan? Menurut teman-teman, berkemah itu seru atau enggak sih? Seru, bener. Aku juga suka banget berkemah. Nah, sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul di Zoom ini untuk mendengarkan firman yang akan Cinta bawakan ya Tuhan. Tolong berkati agar kiranya setiap kata yang Cinta ucapkan semuanya datang daripadamu dan semua yang mendengar dapat mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Tunggu sebentar ya, Cinta mau share screen dulu. Ini udah kelihatan nggak? Belum keluar. Enggak. Bentar lagi tapi. Apa kalau sekarang udah kelihatan belum? Sudah. Oh, oke. Oke, mantap. Jadi, judul materi Cinta pada malam hari ini adalah perjalanan iman dan persahabatan. Nah, malam hari ini Cinta mau ngajak kita semua yang hadir di Zoom ini untuk berimajinasi. Berimajinasi tentang apa? Tentang perkemahan. Jadi, coba kita bayangin kita pergi berkemah sama sahabat yang paling kita sayangi, yang paling deket, yang udah soib banget kemana-mana bareng. Lebih dari satu juga gak apa-apa deh. Nah, di perkemahan itu, coba kita bayangin kita pergi jauh dari rumah, terus bangun kemah bareng-bareng. Pas udah jadi, kita buat banyak banget kegiatan di sana sama teman-teman kita. Mungkin kita di sana bangun tenda, udah gitu mungkin kita jalan-jalan di sekitar hutannya. Habis itu kita malamnya pasang api unggun, kita nyanyi bareng, terus kita liatin bintang. Biasanya di tempat kita berkemah pasti ada bintang, walaupun mungkin paling dikit cuma 5 atau 5 paling dikit, tapi pasti ada bintangnya. Terus udah gitu kita ngobrol-ngobrol, kita sharing, kita cerita tentang pengalaman kita. Nah, di pengalaman berkemah ini, setiap orang pasti punya pengalaman unik yang dirasakan. Mungkin kalau Sasha pengalamannya, dia main keliling-keliling hutan, liatin alam lah. Tapi mungkin kalau Juan pengalamannya lebih ke bersama teman-teman, waktu ngabisin waktu bareng, waktu ngobrol bareng. Nah, di sini Cinta bakal ngebahas tentang kegiatan-kegiatan di dalam perkemahan yang punya makna sendiri. Nah, sebelumnya di sini kita akan menempatkan diri kita sedang berkemah bersama dengan Yesus. Sini ada 7 kegiatan berkemah bersama Yesus yang memiliki makna di dalam Alkitab. Apa aja sih? Nah, sebelumnya ayat inti kita terdapat di Matius 7 ayat 24. Isinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, poin pertama adalah mendirikan perkemahan. Waktu berkemah, mungkin dong kita nggak mendirikan kemah, kita mau istirahat di mana. Nah, mendirikan perkemahan ini kita maknakan sebagai sebuah landasan iman. Di mana ketika kita mendirikan tenda dan berkemah, kita pasti gimana ya? Sama kayak kita mengamankan tenda, kita pasti pakai tiang-tiang buat tahan tenda ini supaya nggak kena angin, supaya nggak ambruk. Nah, sama halnya sama iman kita yang dilibatkan pada ajaran dan janji-janji Yesus di Matius 7 ayat 24 atau ayat inti kita tadi, di mana Yesus membandingkan orang-orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu karang sama orang-orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya. Iman kita akan menjadi tangguh ketika kita berakar pada kebenaran yang ditemukan dalam firman Tuhan. Terus poin kedua adalah menjelajahi hutan belantara. Nah, di sini maknanya adalah mengarungi tantangan hidup. Hidup kita ini sering banget atau kita lambangkan kayak padang belantara, padang gurun yang luas banget. Di situ ada banyak jalan yang kita nggak tahu, ada banyak tantangannya, sama ada banyak nggak kepastian. Tapi sama kayak Yesus yang berkemah sama kita nggak sendirian di dalam perjalanan ini. Aku mau minta tolong teman-teman untuk baca ayat Alkitab di Mazmur 23 ayat 4. Aku minta kesediaannya Sasya Sakul, boleh? Mazmur 23 ayat 4. Teman-teman yang lain boleh disiapin Alkitabnya, siapa tahu nanti ditunjuk. Masuk Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oke, terima kasih Sasya. Jadi, sesuai ayat yang tadi, kehadiran Yesus memberikan kita penghiburan, bimbingan, dan jaminan di saat kita menjalani kehidupan kita di padang gurun atau di tempat yang nggak pasti, banyak jalan yang nggak tentu. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu percakapan api unggun. Biasanya kalau kita berkemah, kita malamnya suka bikin api, terus kita duduk di melingkari api itu, habis itu kita ngobrol-ngobrol. Jadi coba kita bayangin, kita ngumpul di sekitar api unggun, kita cerita-cerita, kita ketawa-ketawa, sama banyak hal lagi yang kita lakukan bersama Yesus di perkemahan itu. Nah, pada saat ini aku minta kesediaannya Kakak Nadine untuk baca Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Terima kasih Kakak Nadine. Jadi seperti yang udah Kakak Nadine baca, Yesus menginginkan persahabatan yang mendalam dan pribadi sama kita. Sama kayak sahabat yang saling buka hati, mari kita sama-sama membuka hati kepada Yesus lewat doa, refleksi, sama kesediaan untuk mendengar Yesus.
Selanjutnya adalah meneropong bintang atau lihat bintang. Kayak yang tadi aku bilang, malam-malam di tempat kemah pasti ada bintangnya. Walaupun cuma 5 atau cuma 6, tapi pasti ada bintang. Nah, jadi coba kita bayangin waktu kita berkemah sama Tuhan, kita meluangkan waktu untuk lihat-liatin bintang, liatin ciptaan Tuhan yang indah banget. Nah, sama kayak bintang-bintang yang punya tempatnya masing-masing di langit, kita juga punya tujuan yang unik dalam rancangan agung Tuhan. Aku minta kesediaan Kak Juan, apakah udah siap? Baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, terima kasih ya Pak Tuhan. Jadi kayak yang udah dibacain, Yesus itu adalah penuntun kita yang mengungkapkan tujuan kita dan menuntun kita dalam perjalanan menggapai rencana ilahi Allah. Kita lanjut ke poin kelima atau kegiatan perkemahan. Kegiatan perkemahan ini kita lambangkan dengan mengembangkan keterampilan spiritual. Perkemahan itu nggak lengkap kalau misalnya kita nggak terlibat dalam kegiatan rohani. Sama halnya, sama mengasah keterampilan berkemah, kita dapat bertumbuh dalam hubungan kita dengan Yesus melalui doa, mempelajari Alkitab, dan melayani orang lain, seperti di Yakobus 2 ayat 17. Aku minta kesediaan Kakak Sevin untuk membaca Yakobus 2 ayat 17. Apakah boleh? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terima kasih Kak Sevin. Jadi seperti di Yakobus 2 ayat 17 tadi, mari kita sama-sama secara aktif menerapkan alami setiap hari sebagai Pathfinder. Mari kita menikmati sukacita berkemah bersama Yesus dengan mengetahui bahwa Yesus adalah penuntun dan sahabat, juga teman setia bagi kita dalam perjalanan iman. Semoga tenda yang kita tambatkan dengan kuat di dalam firman-Nya, dan semoga hati kita terbuka terhadap kehangatan kasih-Nya. Terus, penjaga malam. Di sini kita, penjaga malam di sini kita maknakan sebagai mempercayai Yesus di dalam kegelapan. Waktu malam, kita mungkin menghadapi banyak kegelapan sama ketidakpastian, karena pasti gelap. Tapi, Yesus berjanji untuk menjadi terang penuntun bagi kita. Pada poin ini, saya minta kesediaan Kakak Angel untuk membacakan Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, terima kasih Kakak Angel. Seperti yang sudah dibilang di Mazmur 119 ayat 105, kita harus mempercayai Yesus selama musim-musim malam dalam kehidupan. Berarti kita mengandalkan janji-janjinya. Bahkan waktu kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita, iman kita bertumbuh waktu kita berjalan bersamanya melewati masa-masa tergelap. Habis itu ada matahari terbit atau fajar baru bersama Yesus. Dengan terbitnya fajar, kita menyaksikan keindahannya
di hari yang baru. Demikian pula dalam perjalanan rohani kita, Yesus menawarkan janji akan sebuah awal yang baru. Seperti di Ratapan 3 ayat 22, saya minta kesediaan Kakak Erma untuk membaca Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Jadi intinya di poin ini kita ini diajarkan tentang kasih Yesus yang selalu baru setiap hari, setiap pagi. Dan setiap matahari terbit, Yesus akan membawa harapan baru dan penebusan juga pengampunan bagi kita. Nah, jadi kesimpulannya, selama kita membayangkan perkemahan bersama Yesus, pasti kita membayangkan hal-hal yang menyenangkan dan kita juga menikmati banyak sukacita di sana. Jadi, mari sama-sama kita membawa pelajaran iman, persahabatan, dan petualangan bersama Yesus dengan kita. Karena berkemah bersama Yesus ini adalah sebuah kenyataan yang dapat kita alami setiap hari, di mana kita menjalani hari-hari yang indah dengan Yesus, dan Yesus yang akan selalu memimpin kita dalam perjalanan iman dengan suasana persahabatan yang membahagiakan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan pada malam hari ini.